Kita ke sorotan lain, Komisi 3 DPR RI mendukung proses penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat pemerasan. 18 polisi diduga memeras turis penonton konser DWP asal Malaysia. Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri mengusut kasus dugaan pemerasan di konser DWP. Menurut politisi Partai Gerindra ini, polisi yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman setimpal. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini ya. Acara seperti memang sangat rawan penggunaan narkotika. Jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah ya seharusnya tetap proporsional. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Sebelumnya, Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik minggu ini. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang, Gracia. Apakah sudah ada dirilis jadwal pasti kapan sidang etik terhadap 18 polisi yang terlibat pemerasan di DWP 2024 lalu? Sampai sejauh ini Ihsan, kami para jurnalis masih menunggu informasi dari kepolisian terkait kapan sidang etik ini akan dilakukan. Tetapi upaya sementara yang sudah dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya adalah merotasi jabatan anggota Polri baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan rotasi terhadap 34 anggota Polri ini. Tujuannya adalah supaya bisa fokus dalam pemeriksaan. Nah, 34 Polri ini dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah 21 anggota dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian 7 anggota Polres Metro Jakarta Pusat, 1 Kapolsek Tanjung Priok, dan juga 5 anggota Polsek Kemayoran. Nah, mereka diantaranya ini berpangkat bintara hingga perwira menengah. Dan sampai sejauh ini polisi juga masih terus mengusut ataupun mendalami motif apa yang dilakukan para anggota polisi ini sehingga melakukan pemerasan terhadap warga ataupun wisatawan asal Malaysia, bahkan sampai melakukan pemaksaan untuk melakukan tes urin narkoba. Tentu dari kasus ini sejumlah media asing dari berbagai negara, salah satunya di Asia Tenggara, sangat menyoroti kasus ini. Mereka sangat menantikan sanksi apa yang akan diberikan terhadap anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Malaysia pada kegiatan musik DWP 2024 beberapa hari yang lalu. Salah satunya yang paling disoroti dari media The Star dari Malaysia, ini menyoroti sikap dari Kepala Divpropam Polri Irjen Abdul Karim yang tidak mengungkap identitas 18 anggota Polri itu. Kemudian diisi dalam harian The Star, ini juga menuliskan soal ketidakjelasan apakah 18 Polri ini akan diseret ke tindak pidana atau tidak. Selain itu, beberapa media asing dari Malaysia ini juga menyoroti soal anggota Polri yang melakukan pemerasan hingga 2,5 miliar rupiah dan dipaksa melakukan tes urin meskipun hasilnya negatif narkoba. Nah, sampai-sampai media asing ini, Ihsan dan juga saudara ini sampai menyoroti soal beberapa kasus yang dilakukan oleh Polri, seperti salah satunya adalah polisi tembak polisi beberapa waktu yang lalu, kemudian polisi menembak pelajar di Semarang, ini yang juga
menjadi sorotan oleh media asing. Ini sangat disayangkan sehingga tentu mendapatkan berbagai macam desakan agar polisi ini segera mengusut tuntas kasus ini. Pengusutan ini kenapa sampai perlu dilakukan untuk menjaga marwah dari kepolisian dan juga memberantas penyalahgunaan wewenang. Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi timah Helena Lim dan 3 terdakwa lainnya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Helena dengan pidana pokok 8 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah.